akan mengijazahkan sebuah amalan, yaitu yang pertama ilmu untuk merubah rasa rokok dan juga untuk merubah rasa-rasa minuman maupun makanan. Biasanya ini digunakan untuk orang-orang yang mengalami ketagihan obat-obatan terlarang, narkoba, film porno, game online. Sanad keilmuan ini saya dapatkan dari Gus Nong Al-Fayed. Beliau mendapatkan ijazahnya dari Kiai Haji Ubaidillah bin Kiai Haji Asy'ari Banten. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, dikarenakan sekarang ini jarang sekali orang yang mengamalkan ilmu-ilmu hikmah, terutama dari pondok-pondok salaf, dari para kiai-kiai sepuh. Maka di sore hari ini saya Samsudin bin Muhammad Marzuki Sutowo akan mengijazahkan sebuah amalan, yaitu yang pertama ilmu untuk merubah rasa rokok dan juga untuk merubah rasa-rasa minuman maupun makanan. Biasanya ini digunakan untuk orang-orang yang mengalami ketagihan obat-obatan terlarang, narkoba, film porno, game online, Mobile Legends, dan lain sebagainya. Amalan ini biasa digunakan di pondok-pondok pesantren ketika ada seseorang yang datang ke tempatnya kiai, lalu meminta untuk anaknya supaya nggak suka main game, orang yang suka nonton film porno, atau bahkan merubah rasa terhadap seorang suami yang suka kepada janda. Ini ilmu ini sanad keilmuannya dari Kiai Haji Ubaidillah bin Kiai Haji Asy'ari Banten. Jadi saya dulu sempat beberapa kali sowan ke beberapa kiai, dan saya dulu juga sempat berhikmah di beberapa pondok pesantren di Banten. Jika ada seorang suami yang suka kepada wanita lain, pil maupun wil, atau wanita yang suka mengidamankan lelaki lain, bisa menggunakan amalan ini. Kegunaan dari amalan ini menurut dari Kiai Haji Ubaidillah, beliau mendapatkan ijazahnya dari ayah beliau sendiri, Kiai Haji Husain Asy'ari Banten, yaitu amalan ini yang pertama pernah ditajribkan untuk merubah rasa rokok, rasa minuman, rasa suka terhadap wanita lainnya, dan rasa cinta terhadap yang bukan haknya. Biasanya ada yang datang, ini santri juga di sini wajib untuk mengamalkan, karena satu ilmu multifungsi untuk apapun, untuk berbagai macam hal yang hubungan dengan rasa. Semuanya ada bilang, Bah atau Kang, ini ada suami saya kok suka sama janda yang baru ditinggal mati suaminya, gitu. Baca aja amalannya, nanti ditiupkan di air, dimandikan atau disiramkan di tempat tidurnya.
Seumpamanya ada rumah yang rasanya angker, wingit, banyak yang nggak betah, bacakan amalannya 100 kali 100 kali depan rumahnya, nanti akan ada rasa yang membimbing jenengan. Nanti rumahnya jadi lebih adem lagi, ayem lagi insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang pertama, untuk mengubah rasa. Yang kedua, untuk memberatkan benda. Untuk memberatkan benda ringan. Mungkin rokok 1 kilo, nanti ketika ada orang yang dolim, rasanya seperti 10 ton. Atau mungkin mobil atau motor ditaruh di depan rumah, orang mau bawa tidak bisa jalan. Atau benda di rumah dibacakan doanya, ada yang menggunakan hijib barki maupun hijib Ja'far Shadiq, mengangkat seperti nggak kuat. Kalau hijib Ja'far Shadiq itu orang masuk ke rumah, maling masuk ke rumah, bisa masuk nggak bisa keluar. Ini sudah berkali-kali terbukti, tapi bukan untuk pembuktian. Saya sendiri mungkin boleh tanya Pak RT di sini, ada orang yang sampai pagi itu pelongak-pelongok gitu. Terus akhirnya santri manggil saya. Terus setelah saya dekati ternyata ngambil besi, pelongak-pelongok muter aja. Ketika saya tanya, katanya seperti di hutan itu. Ada yang seperti itu. Tentunya dengan izin Allah. Itu untuk memberatkan benda ringan. Pernah dengar beberapa kisah dari Habib Lufi dan kiai-kiai sepuh yang lainnya? Ketika ada orang datang bawa keris, bawa pusaka, sama beliau cukup disingkirkan dengan sapu saja ketika ada yang menantang untuk mengangkat, dan yang lainnya suruh mengangkat sapu saja, nggak ada yang kuat dukunya, nggak perlu pakai jimat. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, untuk silat hadiran atau silat gerakan, yang bacaan itu nanti akan menuntun sebuah gerakan. Contoh ketika membaca Lam Jalalah atau membaca Al-Fatihah, muncul gerakan-gerakan silat yang tidak disadari, karena yang menuntun adalah kolbunya, rasanya. Kalau panjenengan yang suka dengerin musik, ketika ada musik gerak-gerak sendiri karena suka terhadap musiknya, ya. Kalau kita cinta terhadap Al-Quran, cinta terhadap asma-asma Allah, gerakku adalah gerak batinku. Asma-asma Allah lah yang akan menuntun pergerakan diri kita. Itulah salah satu dari berbagai macam fadilah, manfaat dan maunah yang ada di amalan ini. Monggo silahkan diamalkan untuk yang pagaran rumah, pagaran suaminya, pagaran hatinya, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak macam-macam. Ada lebih dari 1000 fadilah dari amalan ini, dari manfaat amalan ini. Cuman yang saya sebutkan 3 ini saja. Karena yang disukai anak-anak muda ya ini, merubah rasa cinta, ya kan? Membuat orang yang benci jadi suka, bahkan hati kita sendiri yang dulunya benci jadi suka. Nggak ada kebencian di dalam hati kita. Amalannya ini, anak-anak muda kan, jangan baperan, nggak suka tirakati. Ojo malah bunuh diri. Cemen kon itu. Cemen, lihat saya, betapa ratusan jutaan orang yang nggak suka sama saya. Sekarang biasa-biasa aja. Amalannya ini saya kasih jasanya. Ada yang nggak suka tirakati. Oke, saya ijazahkan, semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Silahkan yang mau ditulis, yang mau direkam. Saya mengijazahkan amalan ini. Bapak Ibu semuanya, saya dulu mendapatkan amalan ini disuruh jalan kaki dulu selama 3 bulan. Sampai dari Banten ke Lampung, ke Raja Basah, 3 bulan saya jalan kaki. Dan ini saya ijazahkan ke jenengan secara gratis, saya tidak pungut biaya sama sekali. Cukup ucapkan qabiltu, itu aja. Yang mau mengamalkan silahkan tulis qabiltu, begitu saja. Jangan heran kalau mengamalkan amalan ini hatinya akan terasa tenang, karena ini bukan tentang kesaktian, tapi ini tentang kesadaran, yaitu ketenangan.
Jangan dianggap kita nggak ada sanadnya, nggak ada kitabnya. Kitabnya segini. Ini semua tentang keilmuan semua. Apalagi yang saya dapatkan dari Abu Suyuti Al-Ghazali, 9 tingkat saya. Kitabnya nanti saya tunjukkan, 9 kitab. 9 tingkat kitabnya itu. Semuanya ada sanadnya. Ada yang sanadnya dari Gus Rohim, saya dulu jalan kaki ke Sumeneb. Gus Rohim dapatnya dari Yai Ahmad Muhammad. Yai Ahmad Muhammad sanadnya sampai ke Syekhona Khalil. Siapa yang nggak paham tentang kewalian Syekhona Khalil? Hampir semua kiai-kiai besar itu adalah muridnya dari Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi jangan dibilang nggak ada sanadnya. Saya ijazahkan satu dulu. Karena orang zaman sekarang yang dipikirkan kadang-kadang cuma logikanya saja. Suaminya ketarik sama janda, bingung sendiri, nangis-nangis. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Karena nggak paham tentang kedahsyatan ilmu Allah. Karena dia nggak paham tentang kekuatan yang ada di dalam dirinya. Kita itu sudah sempurna. Khalifah fi ardi kok nyambungin karo pusat kok ya. Tenang. Oke, saya ulangi lagi. Sanad keilmuan ini saya dapatkan dari Gus Nong Al-Fayed. Beliau mendapatkan ijazahnya dari Kiai Haji Ubaidillah bin Kiai Haji Asy'ari Banten. Jadi tawasulnya boleh ke Gus Nong dan ke Kiai Haji Ubaidillah dan Kiai Haji Asy'ari Banten. Amalan yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Yang kedua, Allahu Akbar 100 kali. Yang ketiga, syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 100 kali. Yang keempat, membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam 100 kali. Setelah itu yang kelima adalah sebatinnya atau kuncinya, yaitu membaca Kula Nenda Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kelawan Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani kula ngenda. Ngenda ya. Kula nenda Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kelawan Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani kula ngenda. Jadi yang pertama nenda, yang kedua ngenda. Nenda sama ngenda, nyuwun, ngenda, nenda. Kula nenda Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani, kelawan Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani kula ngenda. Contoh terus diisi, kula ngenda merubah rasa rokok, umpamanya. Nanti rokoknya akan berubah rasanya, tergantung kita. Contoh mana rokok? Ini rokok. Rokok ini semuanya harga murahan, ya kan? Sampai baca, pertama baca dulu Bismillahirrahmanirrahim 3 kali tahan nafas, Allahu Akbar 3 kali tahan nafas, syahadat 3 kali tahan nafas, terus Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam 3 kali, terus baca kuncinya, sebatinya. Kula nenda Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani, kelawan Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani kula ngenda. Tarik nafas, baca. Dalam hatinya membaca, merubah rasa rokoknya jadi jisamsu gitu. Coba sini, dirasakan. Rasanya berubah enggak? Bahkan di air pun juga bisa. Di air juga bisa. Umpamanya dirubah kayak mentol, rasanya bikin seperti mentol. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dulu pertama Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, Allahu Akbar 3 kali tahan nafas, syahadat 3 kali tahan nafas, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Terus yang kelima, kula nenda Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani, kelawan Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani kula ngenda.
merubah rasa rokok jadi mentol gitu. Coba. Nggak ngerokok. Cobain aja. Dikit aja. Satu coba. Kali aja, sudah satu deh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak teman. Coba aja dulu. Enggak apa-apa, coba. Ada mentalnya enggak? Coba ini, Pak. Coba dikit aja, dikit. Langsung batuk dia. Jadi biasanya amalan-amalan ini digunakan untuk pengobatan. Lalu manfaat-manfaat yang lainnya nggih. Manfaat-manfaat yang lainnya. Yang pertama untuk pedagang. Yang kedua untuk menolong orang kesurupan. Yang ketiga untuk mengubah rasa rokok seperti yang barusan. Yang kedua untuk memberatkan suatu benda. Yang kelima untuk silat hadirat, itu bisa langsung ditajribkan. Bisa langsung ditajribkan. Tata caranya nggih, tata cara untuk mengamalkannya. Tata cara untuk mengamalkannya, yang pertama berwudu dulu. Yang kedua, untuk penyatuan sediakan 1 butir kelapa coplak, telangkop merah atau kelapa hijau. Jadi menyiapkan dulu satu buah kelapa muda nggih, kelapa muda yang kalau dibaca itu dalamnya merah. Biasanya disebut juga kelapa hijau. Ada juga yang disebut kelapa bol juga ada. Biasanya untuk jamu ya. Boleh memetik langsung ataupun beli, boleh. Beli boleh, memetik langsung juga boleh. Yang ketiga, siapkan 1 sendok minyak makan tanah yang dicampur dengan sedikit garam. Jadi minyak tanah, garam dulu taruh di sendok, kasih minyak tanah yang dicampur dengan sedikit garam. Jadi garamnya taruh di sendok, kasih sedikit minyak tanah. Minyak tanah angel. Banyak di sini. Lalu minyak tanah sama campuran garam tadi diminum. Biasanya ini untuk obat sakit perut. Saya sudah sering mempraktekkan. Biasanya untuk obat sakit perut atau ibu-ibu yang pengen kurus. Kemudian diminum air kelapanya. Setelah itu diminum air kelapanya. Terus lakukan hal tersebut di atas pada malam hari dengan waktu bebas jam berapapun. Lebih bagus malam. Jadi malam entah jam 9, jam 12 atau jam 1 amalannya tadi dibaca. Setelah itu nanti membaca Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad, terus kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, terus yang ketiga membaca Al-Fatihah untuk kedua orang tua. Tawasulnya 3 itu. Setelah itu baru amalannya sampean baca. Terus yang selanjutnya yang 11, lakukan amalan ini selama 7 malam. Jadi setiap malam amalannya dibaca nggih. Kalau minum minyak tanahnya sama kelapanya cukup 1 kali awalnya saja. Setelah selesai 7 malam, silahkan untuk ditajribkan, silahkan untuk dites. Kepada semua yang telah mengambil keilmuan ini bisa, kalau ingin menambah keberkahannya menjadi luar biasa, disarankan setiap jam 11 siang pada hari Jumat membaca Ilahi Nini sampai dengan Asma Karomah yang pernah saya ijazahkan itu. Kalau pengen lebih tajrib lagi, Agisni itu, ya Syekh Ghosa Kulaini, ya Kutub Barobani, ya Ghosa Somadoni, ya Muhammad Subni, ya Muhyiddin Abba Muhammadin Sayyidina
Syekh Abdul Qadir Jailani agisni wa midani fi qadhi hajat wa qadhi hajat. Itu kalau ingin ditambahkan lagi. Amalannya sudah paham ya, yaitu membaca amalannya Bismillahirrahmanirrahim malam 100 kali, Allahu Akbar 100 kali, syahadat 100 kali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam 100 kali. Terus baca kuncinya, kulo nenda karo Mas Abdul Qadir Jailani, lawan karo Mas Abdul Qadir Jailani kulo ngenda. Iya. Coba yang pertama Bismillah 100 kali, yang kedua membaca Allahu Akbar 100 kali, yang ketiga membaca syahadat, terus yang keempat membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam 100 kali. Setelah itu baru membaca sebatinya sekali, kulo nenda karo Mas Abdul Qadir Jailani, kelawan karo Mas Abdul Qadir Jailani kulo ngenda. Untuk cara pengamalannya saya ulangi lagi. Yang pertama berwudu. Yang kedua untuk penyatuannya sediakan 1 butir kelapa coplak atau telangkap merah atau kelapa hijau. Yang ketiga bisa memetik sendiri atau beli kelapanya. Yang keempat siapkan 1 sendok makan minyak tanah yang dicampur dengan sedikit garam. Yang kelima lalu minyak dan tanah campur garam tadi diminum. Yang keenam, kemudian minum air kelapanya. Jadi setelah meminum garamnya sama minyak tanahnya, terus minum air kelapanya. Yang ketujuh, lakukan hal tersebut di atas pada malam hari dengan waktu jam berapapun. Boleh jam 1, jam 2, jam 3, atau jam 4. Yang penting malam. Setelah meminum air kelapa dan minyak tanah dicampur garam tadi. Ya, habis gak apa-apa, yang penting diminum. Yang kedelapan, setelah itu, setelah meminum air kelapanya, setelah meminum garamnya, dirikan sholat hajat 2 rakaat. Yang kesembilan, pada sholat hajat tawasul. Setelah sholat hajat terus tawasul. Ada di ijazah saya sebelumnya nggih. Tawasul pertama kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tawasulnya kepada Nabi Muhammad. Yang kedua kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang ketiga kepada orang tua kita. 3 tawasulnya itu jangan sampai kelewatan. Ditambahi boleh, cuman yang terutama kepada 3 orang tadi. Yang ke-10, lalu bacaan amalan tersebut di atas dengan jumlah yang sudah tercantum tadi. Bismillah 100, terus 100, terus syahadat. Gimana syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad 100. Terus sholawat 100 kali. Terus setelah itu yang kelima, kulo nenda karomah Syekh Abdul Qadir Jailani, kelawan karomah Syekh Abdul Qadir Jailani kulo ngenda. Soalnya kulo nenda suami saya bisa lupa rasanya cintanya terhadap wanita lain, seperti Amin. itu. Atau suami saya tambah cinta terhadap saya, seperti itu. Atau kalau yang tajriban bisa langsung dipraktekkan. Kalau nanti praktekkan di sini terlalu rame ya, nanti malam ya. Jadi kalau yang untuk silat hadiran atau gerakan-gerakan yang biasanya ini dipakai pesilat, nanti biasanya kalau di pesilat itu di Pagar Nusa terutama yang saya ketahui, atau di IKS itu juga ada. Itu berdiri langsung baca kuncinya, amalannya langsung muncul gerakan-gerakan, bukan dari khodam, bukan dari jin. Ini dari asma-asma Allah. Nggih. Dan yang ke-11, lakukan hal ini, amalan ini selama 7 malam. Selama 7 malam amalannya dibaca nggih. Kalau minum deganya cukup sekali saja. Kalau pengen terus ya enggak apa-apa. Pertama minum dulu garam,
sama minyak tanahnya, terus kelapanya, itu cukup sekali saja pas awal-awal mau mengamalkan. Atau kalau mau diijazahkan di sini, setiap Selasa Kliwon nanti diijazahkan, amalannya akan bertahap. Amalan ini juga supaya nggak gila. Atau kalau dalam ilmu hikmah itu pondasinya seperti ini pondasinya. Saya dapatkan pertama dari Abah Suyuti Al-Ghazali, Cepu, Jawa Tengah. Saya dulu pernah ngawulo di sana 2 tahun. Yang ke-12, setelah selesai 7 malam bisa ditajribkan. Bisa dites untuk silat hadiran, untuk mengubah rasa rokok dan lain sebagainya itu. Yang ke-13, tidak ada yang kesurupan? Tidak apa-apa. Yang ke-13, kepada semua yang telah mengambil amalan ini, pantangannya yang pertama tidak boleh berzina. Yang kedua, tidak boleh berbohong. Yang ketiga, tidak boleh berjudi. Yang keempat, tidak boleh pakai narkoba, obat-obatan terlarang. Dan yang kelima, tidak boleh membunuh orang. Atau selama 7 hari ini jangan membunuh yang ada nyawanya dulu. Baru pengijazahan, sudah ada yang kesurupan, sudah ada yang muntah-muntah ini loh. Kiai-kiai host kita itu terkadang memberikan sebuah ijazah, terkadang orang itu hanya mendengarkan saja ilmunya manjing. Saya percaya boleh enggak? Saya itu ikut kiai saya, kitab seperti ini cuman saya jadikan sebagai sebagai bentuk takdim saya. Cuman saya itu dari dulu nggak pernah yang namanya mengamalkan ilmu keilmuan gitu. Kitab-kitab saya dari Abah Suyuti Al-Ghazali segini. Dari Gus Rohim saya dapat itu 9. Dari Baham itu saya dapat itu 7 kitab itu. Dari beberapa kitab Mambaul Hikmah, kitab Syamsul Ma'arif, kitab Al-Aufaq dan lain sebagainya itu banyak terjemahnya. Cuman yang saya amalkan cuma sholawat. Yang lainnya itu cuma saya dengarkan tapi nggak tahu kenapa. Setiap ada kiai atau orang alim atau wali, saya sukanya tawasul. Bukan meminta keilmuannya, saya tawasuli aja. Contoh saya sowan ke Gus Rohim. Gus Rohim itu ngobatin orang cukup dengan dilihat. Saya tawasul ke beliau setiap malam itu 77 kali. Ya alhamdulillah, kadang ada orang sakit tak lihat kenai kok ya mari kadang-kadang. Itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tawasulnya seperti itu. Terus sanadnya dari mana? Saya ulangi lagi. Sanad keilmuan ini saya dapatkan dari Gus Nong. Beliau mendapatkan dari Kiai Haji Ubaidillah bin Kiai Haji Asy'ari Banten. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bagi panjenengan yang mau mengamalkan silahkan, karena saya tidak ingin ilmu-ilmu warisan dari kiai-kiai khos, kiai-kiai sepuh itu hilang. Dan ilmu ini bukan untuk kesombongan, bukan untuk dibuktikan, tapi untuk diamalkan, bukan untuk mencari kesaktian, tapi mencari sebuah kesadaran, ketenangan, dan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang saya ijazahkan ini, yang dulu saya dapatnya dari jalan kaki sampai 3 bulan, kaki melepuh, dan sampai saya berikan secara cuma-cuma. Semoga walaupun saya ijazahkan secara gampang, semoga panjenengan semua tidak menggampangkan, karena ilmu ini didapatkan oleh kiai dengan kholwat, dengan riyadhah yang sangat berat, yang didapatkan oleh para wali. Makanya wali-wali itu doanya simpel-simpel, seperti Mbah Dalhar itu cuman Allahumma ubat-ubat, iso masak, iso ngliwet, tapi mandi. Kenapa? Karena ketika beliau cara mendapatkannya dengan riyadhah, dengan tafakur, dengan kholwat, dengan bersusah payah, sehingga manjada wajada. Nah, panjenengan mendapatkannya dengan gampang, tapi saya yakin yang penting tidak menggampangkan, yang penting cara mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, niat untuk mencari ridha Allah, niat untuk mencari ketenangan, mencari kebahagiaan, dan bahagia itu ketika hanya ridha dengan apa yang Allah berikan. Panjenengan hanya akan bahagia, hanya akan tenang kalau panjenengan dapat ridha Allah. Dan panjenengan akan dapat ridha Allah kalau panjenengan ridha dengan apa yang Allah berikan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Monggo silakan diamalkan. Saya ijazahkan secara umum. Tujuan saya supaya menguri-nguri warisan dari kiai-kiai kita, dari ulama-ulama kita. Jangan sampai hal-hal semacam ini dianggap nggak ada. Jangan sampai dianggap trik. Jangan sampai dianggap ini hanya sekedar lelucon saja. Jangan sampai dianggap semua ini nggak ada. Kita ini warga Indonesia. Kita ini orang Timur. Budaya, warisan dari leluhur-leluhur kita, dari kiai-kiai kita, dari wali-wali Allah kita itu ada banyak di negara kita. Jangan sampai hal-hal semacam ini dianggap nggak ada. Jangan sampai kita ini lupa dengan jati diri kita sehingga kita mudah diprovokasi, mudah untuk diadu domba. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke, cukup ijazah saya ini nanti bisa diamalkan selama 7 hari dan 41 hari nanti tajribahnya, prakteknya. Dan nanti setelah 41 hari lanjut. Karena Asma Karomah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani saya dapatnya ijazahnya 99. Ada yang dari Abasyuti Al-Ghazali, dari Kiai Asy'ari, dari Gus Rohim, dari Gus Nong, itu banyak saya. Dan itu semuanya bertahap. Jadi satu amalan itu seperti satu buah senjata, bisa diamalkan untuk berbagai macam hal. Golok itu bisa untuk buka kelapa, bisa untuk ngupas berambang dan sebagainya. Satu amalan yang istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya yaitu ruqyah. Ruqyah. Panjenengan semuanya, kalau ada yang mau ditanyakan tentang keilmuan tadi, boleh ditanyakan supaya nggak salah paham ya. Coba mic-nya kasih ke beliau mic-nya. Insya Allah bisa. Jangan minta untuk menghilangkan rasa sakitnya, tapi untuk menghilangkan penyakitnya. Insya Allah. Coba perkenalan dulu, Ibu dari mana, namanya siapa dan apa yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Heni dari Jogja. Dari Jogja. Oke. Subhanallah. Salam buat Gus Muafik. Begini Pak Ustadz, saya kan punya usaha di rumah, usaha laundry. Nah kemarin tuh saya ngangkat jemuran, udah saya rapiin. Besoknya mau digosok, itu kok kayak ada belatung. Tapi di baju bersih. Kalau misalnya ada bangkai kan pasti bau ya, Pak Ustadz, ini enggak. Di tempat saya bekerja itu banyak belatung. Saya kumpulin itu ada setengah centong. Begitu saya juga buat sholat tuh kayaknya berat, bawaannya males. Hanya itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang tahu sesuatu hal yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita nyambung dengan pusatnya, lampu itu akan ada cahaya ketika nyambung dengan pusatnya. Dan sambungannya itu adalah sholawat. Makanya tadi yang saya ijazahkan adalah sholawat. Dan ketika kita rasakan ada yang tidak beres dengan diri kita, contoh di dalam rumah nggak betah, sholat sering lupa ataupun berat, wudhu sering batal, di rumah sering marah, nggak seneng sama anak-anak, sama suami rasanya jengkel aja, sering tercium bau-bau yang nggak enak, sering ada seperti penampakan dan lain sebagainya. Nah seperti ini bukan berarti kalau kita itu tahu tentang hal gaib, tapi tanda-tandanya itu ada. Ya kayak diri kita aja kalau sakit kan rasanya nggak enak kayak gitu kan, dan lain sebagainya. Apakah amalan ini bisa? Ingat, amalan ini adalah amalan sholawat. Sholawat itu untuk meminta apapun itu insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, doa apapun apabila tidak diawali dan diakhiri dengan sholawat tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan ini memperbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam.
Nggih, sama-sama Ibu. Nggih. Oh, siap. Ya Allah. Kenapa? Ini kontrol dulu. Kontrol dulu. Ini bentar lagi lah. Jam berapa pulangnya? Sekarang? Tidak apa-apa. Siap. Oke, Allahumma shalli ala Muhammad. Ada yang mau bertanya lagi? Monggo. TikTok nggak boleh rokok. Assalamualaikum Mbak. Berapa yang nonton? Ini dia. Ya. Iya. Agak berdiri. Nah gitu. Nah. Monggo sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal lagi. Oke. Bisa berdiri? Oke, siap. Wah, cantik ya, subhanallah. Ya Allah. Assalamualaikum. Ya, jadi sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ami dari Jember. Bu Ami dari Jember. Ya. Siap. Ini berkaitan tadi Gus mengenai tantangan tadi yang untuk membunuh. Misalkan kita ada semut, kadang kan masuk di dalam baju. Terus dengan spontanitas gerak refleks ya. Biasanya tangan kita itu langsung mitos gitu Gus. Gimana itu? Iya. Sebenarnya pantangannya itu muah limo. Main, judi, mabuk, minum, bunuh orang, madat bunuh orang. Tapi bukan bunuh semut. Semut bukan orang. Semut bukan orang. Soalnya katanya tadi yang bernyawa. Iya, itu kalau dalam waktu 7 harinya. Kita nggak makan yang bernyawa dan yang keluar dari yang bernyawa. Jadi nggak makan yang dari hewan-hewan dulu. Selama 7 hari namanya puasa bilaruh. Ya, semut bukan orang ya. Yang dilarang itu bunuh orang. Tapi juga ada pengecualiannya. Kecuali kalau kita mau diperkosa, ya kan? Kita bela diri, bunuh itu masih ada pengecualiannya. Contoh istri kita mau diganggu sama orang, kita datangi, atau ketika kita bela istri atau harta kita, itu boleh. Yang sama sekali tidak ada pengecualiannya itu zina. Zina itu nggak ada pengecualiannya. Yang namanya zina salah ya salah. Kalau minum, semuanya mabuk, minum obat atau makan tape atau mabuk karena kendaraan, tidak apa-apa, ada pengecualiannya. Yang tanpa pengecualian dan itu hak batal, amalannya hilang total, tambar, itu zina. Sebenarnya pantangan utamanya itu zina. Karena zina itu tanpa pengecualian. Masa iya aku dipaksa, paksa mapan. Iya. Sebenarnya Allah sendiri melarang kita semuanya untuk mendekat kepada zina, apapun itu zina. Tapi yang menjadi pokok utamanya adalah iya, zina terbesar, hubungan badan. Kalau zina mata, zina telinga dan lain sebagainya itu masih ada pengecualiannya. Kalau soal bohong Gus, bohong sebatas apa? Iya. Uraiannya? Saya ulangi lagi, pengecualian itu semuanya ada kecuali zina. Kalau bohong, contoh istri saya masak nggak enak, saya ditanya sama istri saya, enak nggak bah? Enak, saya bohong. Tapi ini nggak apa-apa, karena untuk menghormati istri saya. Ada maling masuk ke rumah, terus digeruduk sama orang, nanti kalau ditanya malingnya ada di dalam, enggak, nanti ada di dalam digebukin orang mati. Semuanya ada pengecualiannya, kecuali zina. Kalau zina nggak ada pengecualiannya, batal sudah. Batal sudah. Dan ini ada beatnya ya. Jadi ketika panjenengan bilang qabil tuh, murid itu biasanya yang membeat adalah mursyid. Nah, murid itu biasanya hanya untuk yang ikut beat seperti ini. Tapi secara umumnya murid itu ya
santri semualah kayak gitu. Makanya hati-hati. Kalau sudah ngambil beat ada sumpahnya. Tidak boleh melanggar 5 hal ini. Yang pertama zina. Kalau dilanggar biasanya ada musibahnya, ada balaknya. Tiba-tiba rezekinya jadi sulit, tiba-tiba jadi gampang sakit-sakitan. Ini hati-hati makanya. Jangan mudah mengucapkan qabiltu. Kalau sampean sudah meminta amalan, sampean wajib untuk mengamalkan. Makanya saya itu nggak gampang ngasih amalan Bapak Ibu, karena berat. Jangan sampai melanggar sumpahnya yang sudah sampean sampaikan tadi. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya ketika diri kita mengamalkan sebuah amalan atau memasukkan sesuatu hal yang baik, yang buruk itu keluar. Dan ketika yang buruk itu keluar, kita rajin istiqomah mengamalkan amalan asma-asma Allah, nanti diri kita bersih seperti kaca. Kaca itu kalau disenteri, bahkan yang ada di depannya pun akan mantul. Paham ya? Siap. Jadi minum air kelapanya sama garam itu sebelum puasa ya, sebelum menjalankan. Iya. Untuk meminum kelapanya itu diminum sebelum mengamalkan amalannya. Contoh, panjenengan minumnya garam sama minyak tanahnya taruh di sendok, kasih diminum, terus minum kelapanya itu jam 7. Setelah itu sholat isya, terus langsung mengamalkan amalannya. Dan itu dilakukan selama 7 malam berturut-turut. Sambil puasa tadi ya, puasa tadi. Berpuasa bila ruh boleh, tidak berpuasa pun juga tidak apa-apa. Terima kasih. Siap. Amalan ini sebenarnya seperti asma Sungai Rajeh, yaitu asma yang sudah jadi atau sudah matang, tinggal kita itu menyelaraskan atau mengamalkan. Beda dengan hijib Jabar Sodik, hijib Barki, hijib Nasyor. Amalan ini tanpa puasa pun bisa diamalkan, tanpa puasa pun boleh diamalkan. Yang penting pantangannya jangan dilanggar. Contoh masak, baca amalannya, ya Allah, buatlah masakan saya ini rasanya seperti restoran bintang 5 gitu. Rasanya yang sangat disukai oleh suami saya. Bismillah, kasihkan gitu. Ilmu ini satu tapi untuk berbagai macam hajat. Karena ini sudah mencakup semuanya. Bismillah, bis, sir, dat, sifat, kuat. Al-Quran itu terangkum dalam ayat kursi terangkum dalam Al-Fatihah terangkum dalam Bismillah terangkum dalam titik ba. Jadi ketika sampean membaca Bismillah 100 kali, ini fadilahnya luar biasa. Kita hidup ini pun juga berkat Bismillah, berkat Rahman Rahimnya Allah. Kita hidup karena dihidupkan, kita bisa melihat karena dilihatkan, kita kuat karena dikuatkan, kita ada karena diadakan. Ini semuanya berkat kasih sayangnya Allah. Dan Rahman Rahim itu sudah diturunkan, sifat Rahmannya turun kepada bapaknya, sifat Rahim turun kepada ibu. Makanya Rahim itu rahim. Makanya siapa yang pengen dapat Rahman Rahimnya Allah, ya maka harus dapat Rahman Rahimnya ibu dan bapak. Siapa yang pengen dapat ridhonya Allah, maka harus dapat ridhonya kedua orang tua. Sebab Rahman Rahimnya Allah sudah turun kepada kedua orang tua. Nggak mungkin orang itu dapat ridhonya Allah kalau dia itu nggak dapat ridhonya orang tua. Makanya Bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semuanya kecil. Makanya masalah-masalah kecil gampang buat Allah. Bikin siang sama malam aja Allah gampang kok. Apalagi cuman bikin masalah-masalahmu itu. Kamu aja yang nggak deket sama Allah. Yang kedua, syahadat, jat dan sifat ini sudah mencakup semuanya. Asyhadu alla ilaha illallah dat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu sholawat. Ilmu apapun, saya punya pengalaman. Orang yang tidak pernah sholat, tajrib ilmunya, rambutnya nggak bisa dipotong. Orangnya itu ngobatin orang bisa langsung sembuh. Orang melahirkan nggak ada yang perlu operasi. Orangnya ada di Banyuwangi sana.
amalannya sholawat, cuman nggak pernah sholat loh. Orang yang nggak pernah sholat sih ngamalin sholat bisa tajrib loh, apalagi kita yang sholat gitu loh. Kata niku Allahumma sholli ala Muhammad, semuanya harus sholat. Ada lagi? Sudah cukup? Cukup ya. Minumnya cukup sekali saja. Amalan ini dari Banten. Kata niku wau. Oke, semoga apa yang saya jazakan bisa memberikan manfaat dan niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini dari para wali-wali Allah. Jangan diragukan lagi tentang hostnya, tentang manfaatnya. Yang penting niatnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nggih. Sekarang monggo semuanya kepala menunduk ke bawah, kita ruqyah. Mulutnya mangap, ditutup pakai kantong kresek. Mata terpejam. Mata terpejam. Di yes, Jason. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hamba memohon ya Allah dengan izin dan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Monggo diikuti. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan Rahman Rahimmu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, di dalam keluarga saya, di dalam usaha saya, di dalam rumah saya. Gangguan yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir, dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah,
dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La Jenengan sapa? Murid Gus Idam. Murid Gus Idam teko kok kene. Wes suwi milu Gus Idam. Wes suwi milu Gus Idam. Ping 5 milu Gus Idam. Isin aku junjungi bangsere terus. Diparani bangsere terus. Dijunjungi bangsere. Diangkati bangsere nyapa? Semau. Semaput. Lah nyapa? Nyapa? Dilolokne. Aku gampang semau. Semaut. Gampang semaur apa? Anak rene semaput. Semaput. Wakeh wong ngono ya. Ndak kesel rene malah. Aku buat beda ini. Itu sing wedok. Beda.
Lek ning omah kegiatannya apa? Hakulan. Hakulan apa? Oke. Tuku. Tak kira ngamen. Ngamen sirah ngamen. Paling ngono. Wonge kan tinggal rapi. Nek dia anak cilik, aku ajak ngamen sik golek ngeneke. Ngombe. Golek ngamen, golek sing nyanyi. Oh, mau nyanyi. Muridnya Gus Idam, santrine Gus Idam. Santrine Gus Idam. Biasa selawatan Gus ya. Heeh. Pinter kalau Mas Sori Sulatan. Piye piye? Piye? Selamat Naria. Oh piye lek maca selawat piye? Mas Sulatan. Nah. Mas Sori Wasari. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ya, terus balik. Mantap. Apik. Terus saya bilang, Om Udin, Bismillah, aku kudu menggel-menggel omong apik om. Lek ngomong elek ora? Kalau Ya apa buka-buka ayo rasa buka-buka. kalau kemarin Suwi milo Gus Idam suwi. murah om. Tahun biru. Saiki bisa nek patang sasi. Oh milo Gus Idam wis patang sasi. Kurang melo. Ini apa? Jamaah. Oh, neng omahe Karanggaya. Ayo ngaji. Ngaji kumpung. Kumpung ada waktu. Oh, ngaji. Nah, aku tekan santri ini Yo Gus golek kasok Idam. gak aku neh ya. Ya, Barang bekas jadi uang. mantap. Ini Sama nih sugih ngene iki, mau nek golek ngono yo. Aku yo golek, aku kan gak adu pite. batu pite omahmu. Heeh, sing pite lanang kok. Tak golek nek babon ae. Gampang oleh tarungan. Santri ini Gus Idam. Sama-sama pintar Gus ya. Kok adik uruh to? Saman kok pokoke Gus Samsudin. Iya aku. Kok ro yo? Piro berarti? Gus Idam ke santri meneng kene iki beh Ya, jan. Gus. Kowe tak kone oleh anu Loh, aku. Gus Idam kan botolnya piye to iki? Ya kok main kok mah. Kok aku bisa adu. Ben mandi ben seger. Wis taman. Lah nyapa mbok buka jilbabmu? Ben tekan gas. Beh jan. Aku malah lepas kok. Aku gambaran bapak sama mau. Ya wis. Santri ini Gus Idam. Muridnya Gus Idam. Aku mau ini kecampur ya kayak di sini. Pas ada gunung lampu campur ini pisanan. Gak diladeni. Aku cap siji boleh. Aku hidup nek kono 2 menit nek aku. Pak Sapame sama Ya. polisi kumpul dah. Nggak apa-apa. Aku
selamat hari ya. Maria. Masuli sulama Kencang suaranya, kencang suaranya. Suaranya kencang. Sing banter. Oh, wis. Terus samanane terus. Tapi sampean napa nggih? Nek biasane wonten acarane Sabile Toba hadir nggih. Griyane Kusidam. Jenengan berapa tahun itu menyantri Gus Sidam? 4 bulan. Oh. Kan temu ning Gimbol. Nggih. Aku nyanyi ning kamu mati. Nggih. Kan ngono ki sabtu lek pagi. Ya ya. Akhirnya aku malam minggu nyanyi. Ono delok pengajian ngono. Bapak Gus Sidam kuwi tak ngerti. Gus Sidam. Tapi yo aku di salaman, aku tunggu wis terlalu las, jadi selawatan. Mari ngono enggak kuat. Selawatan cek ben. Akhirnya napa tak pekat yo ngono pas aku ngene nek kok manyanyi nang kareng gayam ngono nek pengajian. Akhirnya sama pokoknya situ sama kota. Nggih, monggo. Sama kok ini ini rasanya yo ayam mak. Ketemu Kusidam niku. Kurang ketemu mas ketemu ning kok Gimbal ning Kulonku. Oh. Lah sama namine sinten? Buana. Terus akhirnya lho wis yo ning kene diguyu wong pirang-pirang. Sampean. Lho aku ya ndek anak lho. Nah, di bojo wayo aku yo ngono. Akhirnya aku lek kaya malaikat iso nambani kowe nah ndak iso. Iso ora iso lek ora rabi aku yo ngono ya. Terus nah ning deyeng nah viral kowe lek ngono terus. Akhirnya aku ndekeme to Mas. Sinten niku sing muni viral? Kusidam. Gus Sidam. Sakit tresnane mbak aku tadi ning dia ditutne. Oh, nggih. Kemarin ngono. Yo lemes aku junjung kok mburi. Sampean. Berarti aku ning mburi yo ramah ning mburi kok ramah ning arep. Terus Tapi sampean lek biasa malam Selasa. malam Selasa kalau malam Malam Jumat teko ya. Teko lho. saiki ndak teko Mas. Dan apa? Ndak oleh. Saman metu mburi dong. Bar yo kudune pangan ning njaba ngrungokne nek selawatan. Nang jopo Mas sing dhisik kan diluk dhuwit 50. Alhamdulillah. Nggih. Sing pisanan yo 50. Alhamdulillah. Dan ning kene langsung 100. Iki ngiring sapa? Gus Karo Om Udin. Gus Samsudin. Ora gelem kok oleh njaluk Om Oh, kok delok Om. Udin. Om siapa? Om Udin. Diberi tipe pira? 100. 100.000. Piye muni piye to? Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Ya. Dapat rezeki. Kok astagfirullahaladzim dapat rezeki?
Oh, Mas. Alhamdulillah. Aku lek kaget Alhamdulillah. pas Astagfirullahaladzim. Oh, kaget astagfirullahaladzim. Kaget kok oleh duit. Oh, kaget oleh Langsung duit. tak kane bang. Sampai. Tak gesuk nang Mataram. Suro tanggal 1. Iya. Kan wonge suro 1. Iya. Lek wahyune 1. Nanti sampean apa niku? Ini kudu grep selamatan ya kan ya. Apa ki? Mudin aku rene pisanan ganteng ya. Nah, Pinduan kok rada elek. Kayak kok kaya wong Abu Dhabi. Wis mari ngono. Pengen telu gitu. ganteng nah. Alhamdulillah. Iki sapa? Ibu Ibu Joko. Ayo ora wis.